Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahid Sabila. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang khitbah, syarat dan rukun nikah. Nah, sebelum kita masuk materi, saya ada sedikit pantun buat teman-teman. Batang hari airnya tenang, tempat mandi si anak patin, bahas nikah buat hati senang, semoga berkah lahir dan batin. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, mengapa materi ini penting untuk kita pelajari? Seperti yang kita ketahui, pernikahan dalam Islam itu bukan sekadar ikatan biasa, melainkan sebuah ibadah sekaligus institusi sosial yang memiliki kedudukan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan syariat rukun yang telah ditetapkan oleh Islam. Nah, tujuan dari presentasi saya kali ini adalah agar kita semua bisa memahami bagaimana proses khitbah serta apa saja syarat dan rukun nikah secara praktis dan syar'i, sehingga akad pernikahan yang dilakukan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, khitbah. Apa itu khitbah? Secara etimologi atau asal kata, khitbah berasal dari kata Arab, yaitu khotoba, yang artinya meminta atau melamar seseorang untuk dijadikan istri. Sedangkan secara terminologi, khitbah adalah permintaan untuk menikah, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui perantara kepada pihak perempuan atau walinya. Fungsi utama dari khitbah ini adalah sebagai muqaddimah atau langkah pendahulu sebelum akad nikah, di mana kedua belah pihak bisa saling mengenali calon pasangan dan mempersiapkan pernikahan secara lebih matang. Lalu, bagaimana status hukumnya? Menurut mayoritas ulama, hukum khitbah adalah mubah. Namun, dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Perlu dicatat, khitbah ini bukan syarat sah nikah, melainkan hanya tahap pendahuluan saja. Nah, sekarang mari kita bedah apa saja syarat bagi masing-masing mempelai. Kita mulai dari syarat calon suami. Dari syarat calon suami ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu beragama Islam. Menurut mayoritas ulama, ini adalah dasar utama keabsahan akad nikah. Yang kedua, bukan mahram istri. Harus dipastikan bahwa calon suami tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, sehingga mereka halal dan sah untuk menikah. Nah, teman-teman yang pacaran, hati-hati ya. Nah, yang ketiga, kesukarelaan. Pernikahan harus didasari atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan calon suami tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang keempat, yang terakhir, identitas dan poligami. Identitas calon suami harus jelas, baik nama, jenis kelamin maupun statusnya. Selain itu, bagi yang ingin berpoligami, pastikan tidak melebihi batas-batas poligami yang telah diatur secara syar'i. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat calon istri. Tadi kan sudah kita bahas tentang syarat calon suami, sekarang istri lagi. Yang pertama, ya jelas tentu agamanya. Calon istri harus beragama Islam atau ahli kitab, tergantung pada mazhab fikih mana yang kalian ikut. Nah, yang kedua, status pernikahan. Calon istri tidak sedang bersuami dan juga tidak sedang dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya. Yang ketiga, identitas jelas. Identitasnya harus jelas, bukan seorang hutsah
atau memiliki kelamin ganda dan jenis kelaminnya dapat terindikasi dengan pasti sebagai perempuan. Nah, yang keempat, persetujuan dan ihram. Calon istri memberikan persetujuan atas kemauan dirinya serta sama seperti calon suami tidak sedang dalam kondisi ihram, haji atau umroh. Setelah kita mengetahui atau memahami syarat-syarat nikah tersebut, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu rukun nikah. Rukun nikah ini sifatnya wajib ada, ya, agar pernikahan tersebut menjadi sah. Nah, apa aja rukun nikah? Ada 4. Yang pertama, mempelai. Mempelai ini kita harus ada, karena kehadiran laki-laki dan perempuan yang akan menikah, identitasnya keduanya jelas dan tidak terhalang oleh syariat untuk menikah. Itulah kenapa harus penting ada mempelainya. Ya gimana kita mau nikah kok nggak ada mempelainya, kan nggak logis kan. Nah, yang kedua, wali yang sah. Harus ada wali dari pihak perempuan yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, seorang muslim, baligh, berakal dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Yang ketiga, ada 2 saksi adil. Harus dihadiri minimal oleh 2 orang saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan proses ijab kabul secara langsung di tempat. Yang terakhir, yang keempat, sigot atau mahar. Adanya ucap ijab kabul yang jelas serta penyerahan mahar dari suami kepada istri sebagai suatu kewajiban. Di rukun nikah tadi ada yang namanya ijab dan kabul. Nah, apa sih ijab dan kabul ini? Ijab adalah penawaran nikah yang diucapkan oleh wali perempuan atau wakilnya kepada mempelai laki-laki dalam majelis akad. Nah, sementara qabul adalah ucapan penerimaan akad nikah oleh mempelai laki-laki sebagai jawaban langsung atas ijab yang disampaikan oleh wali. Nah, adapun syarat sah sigot yang harus dipenuhi. Sigot harus diucapkan secara lisan atau isyarat yang jelas bagi yang memiliki keterbatasan. Proses ini harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jeda waktu. Nah, antara ucap ijab dari wali dengan ucapan qabul dari mempelai laki-laki, dan yang tidak kalah penting, ijab dan qabul ini wajib didengar dengan jelas oleh semua pihak yang hadir di dalam majelis tersebut, yaitu kedua mempelai, wali, dan 2 orang saksi tadi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari seluruh materi tadi yaitu yang pertama, khitbah adalah langkah awal atau muqaddimah menuju pernikahan yang hukumnya mudah dan mustahab. Nah, yang kedua, sah dan tidaknya sebuah pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat secara lengkap dan benar sesuai syariat. Yang ketiga, faktor persetujuan dari kedua belah pihak tanpa paksaan serta kejelasan identitas dalam akad adalah pilar yang sangat penting demi keabsahan pernikahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi khitbah, syarat, dan rukun nikah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Sebelum saya pamit, ada satu pantun penutup dari saya. Naik ketek di batang hari, singgo sebentar membeli kelapa. Kalau ada salah dari kami, mohon dimaafkan dengan lapang dada. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini sampai selesai. Semoga materi tentang khitbah, syarat, dan rukun nikah dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.